Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai identifikasi bahan kimia obat, yaitu paracetamol dalam produk obat tradisional atau produk jamu. Jadi tujuannya mahasiswa mampu melakukan identifikasi paracetamol yang mungkin oleh produsennya ditambahkan dalam suatu sediaan obat tradisional. Nah, sebagai pendahuluan, kita lihat terlebih dahulu bagaimana peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatur mengenai masalah bahan kimia obat dalam sediaan jamu. Ya, ini diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Ya, hal ini terdapat pada pasal 37, yaitu setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat. Meskipun ada larangan yang lain, tapi yang kita bahas adalah larangan yang pertama ini. Kemudian di Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, pada pasal 7 ya, obat tradisional dilarang mengandung. Nah, ini poin B adalah bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, kemudian narkotika atau psikotropika. Nah, ini adalah dasar kuat bahwa BKO ya, tidak diperkenankan ada pada produk jamu. Nah, salah satu BKO yang sering ditambahkan adalah paracetamol atau acetaminophen yang merupakan bahan kimia obat yang berkhasiat sebagai analgesik antipiretik. Kemudian penyimpangan terhadap penambahan paracetamol ini sering terjadi pada beberapa jamu, yaitu jamu turun panas, jamu sakit kepala, sakit pinggang dan sebagainya, ya terkait dengan nyeri, kemudian atau jamu influenza, jamu untuk rematik, pegel linu, encok, atau jamu masuk angin. Nah, ini struktur dari paracetamol, ya ada benzen yang merupakan gugus kromofor nantinya, kemudian ada oksokrom, di sini ada hidroksil, kemudian di sini ada amida ya, amida yang nanti juga akan berperan dalam penyerapan sinar UV. Kemudian untuk proses preparasi, ya nanti akan ada proses untuk mengekstraksi dari paracetamolnya, yaitu melarutkan dengan pelarut-pelarut yang sesuai ya. Jadi ini data kelarutan dari berbagai sumber, nanti bisa di cross check kembali ya. Jadi kelarutan paracetamol itu dalam air itu 1:100, kemudian etanol 1:10, aseton 1:20, kemudian di sini ada data tidak larut dalam ether atau sangat sedikit larut ether, kemudian klorofuk 1:50. Nah, paracetamol dalam metanol memiliki S1% 1 cm dengan nilai 900 pada 249 nanometer. Nah, biasanya pada literatur ya, kalau menunjukkan nilai S1% 1 cm seperti ini adalah menunjukkan puncak pada serapan spektrofotometri UV atau visible. Nah, ini pada 249 artinya ini lambda max paracetamol ya, itu terjadi pada daerah UV yaitu 249 nanometer. Nah, ini terlihat dari strukturnya ya. Jadi kromofornya hanya dari satu benzen, molekul benzen saja, sehingga struktur atau senyawa dari paracetamol ini ya tidak akan berwarna ya, karena kromofornya, ikatan rangkap terkonjugasinya tidak begitu panjang, tapi mampu menyerap di area UV, tidak mampu menyerap di area
visible. Nah, untuk proses preparasinya nanti, yaitu prinsip ekstraksinya adalah dengan ekstraksi dengan pelarut organik dari larutan air asam. Ya, jadi struktur dari paracetamol ini dengan adanya hidroksil, ya fenol di sini, ya ada sifat cenderung ke asam ya, meskipun di sini ada amina, tetapi amina di sini adalah amida ya, yang bersebelahan dengan karbonil, sehingga efek basa dari nitrogen ini menjadi lebih lemah. Ya, jadi kelarutan paracetamol dalam air 1:100 ini ya tentunya dalam kondisi molekul utuh dari paracetamol ya. Berbicara mengenai kelarutan, diingat ada istilah-istilah kelarutan ya, ada kategori ya. Kalau 1:100 berarti maksudnya apa? Ya maksudnya adalah agak sukar larut begitu ya, karena agak sukar larut itu kan 1:30 sampai 100. Kemudian kalau sukar larut itu 100 sampai 1000. Ya, kemudian kalau sangat sukar larut itu 1000 sampai 10.000, praktis tidak larut itu lebih dari 10.000. Jadi ingat kembali kategori kelarutan ya. Jadi kalau larut begitu itu berarti 1:10 sampai 30, kalau mudah larut 1 sampai 10, kalau sangat mudah larut berarti kurang dari 1. Ya, jadi meskipun secara literatur ya di sini dikatakan tidak larut ether begitu, tetapi tidak larut itu kan ya bisa dikatakan 30 sampai 100 ya, meskipun sini saya tidak menemukan angka kelarutan di dalam ether ya, bisa artinya di sekitar itu ya. Nah, artinya tetap ada bagian dari paracetamol ini yang nanti akan bisa larut, meskipun kelarutannya ya kalau tak larut ya sekitar mungkin ya 100-an sampai 1000-an ini ya. Tapi tentunya kelarutan ini akan mengalami perubahan ya dalam kondisi pH tertentu ya. Sekali lagi ini kelarutan yang ada dalam data ini itu kondisi molekul utuh ya, tidak ada modifikasi terhadap pH. Ya, jadi benar-benar paracetamol dilarutkan dalam pelarut-larut ini. Prosedur yang digunakan adalah berdasarkan buku metode analisis ya, OT yang nomor 34/OT tahun 1993 yang diterbitkan oleh Badan POM. Nah, jadi dalam prosedur ini dijelaskan bahwa masukkan 1 dosis cuplikan yang telah diserbuk halus ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 50 air dan beberapa tetes larutan natrium bikarbonat 8% hingga pH 7. Ya, penambahannya bisa kalau kita belum tahu memang dengan pipet tetes seperti itu ya, sedikit demi sedikit, kemudian dicek lagi pH-nya sampai didapatkan pH 7. Ya, tetapi pengecekan pH ini juga jangan terlalu sering seperti itu agar paracetamol yang ada juga tidak banyak yang hilang ya, dengan kita meneteskan pada pH indikator misalkan, berarti kan ada paracetamol gitu ya yang bereaksi yang terbaca di pH indikatornya ya, sehingga akan mengalami pengurangan jumlah. Ya, jadi kalau sudah terbiasa biasanya sudah tahu ya kira-kira berapa mili nih ya mendekati pH 7 itu untuk kebutuhan natrium bikarbonatnya. Tapi sekali lagi ini tidak bisa semua sampel akan sama, tidak ya, karena apa?
uh, satu dosis cuplikan itu kan artinya komponen dalam cuplikan itu kan macam-macam ya, dengan herbal yang berbeda-beda, dengan jamu yang berbeda-beda, simplifi yang berbeda-beda, itu juga akan berpengaruh terhadap pH pada larutan dalam air ini ya. Jadi mungkin kalau misalkan simplifi yang mengandung banyak alkaloidnya begitu ya, maka suasananya akan cenderung basa. Tapi kalau misalnya komponen senyawa yang ada pada tanamannya itu banyak fenolnya, kemudian atau bahkan karboksilatnya, asam-asam organiknya begitu, maka ini cenderung asam kan begitu, sehingga tidak bisa disamakan untuk semua jenis jamu. Makanya tetap diorientasi terlebih dahulu berapa kira-kira kebutuhannya. Oke, kemudian dikocok selama kurang lebih 30 menit ya. Jadi ini penggocokannya bisa dengan pengaduk magnetik gitu ya, atau menggunakan shaker ya. Atau kalau memang tidak ada semua ya berarti cocok manual. Tapi untuk lab-lab misalnya di Badan POM ya, karena ini kan BKO ya, BKO itu kan yang sering melakukan itu instansinya adalah instansi Badan POM dalam hal pengawasan ya. Kalau industri sih tidak ada kepentingan dia untuk mengecek ini karena dia tahu kan ya apa saja yang dia tambahkan gitu. Tapi kalau untuk Badan POM selaku badan pengawas produk jamu ya di Indonesia, maka akan rutin melakukan sampling-sampling produk-produk jamu ya. Jadi di instansi tersebut tentunya sudah memiliki ya entah pengaduk magnetik ya, atau magnetic stirrer atau dengan shaker. Jadi air ya ini fungsinya untuk apa ya? Tentunya untuk menarik paracetamol ya. Jadi meskipun targetnya adalah paracetamol, apakah senyawa lain tidak tertarik? Ya, mungkin saja tertarik ya. Jadi senyawa yang memang berasal dari jamunya bisa saja terekstraksi, yaitu senyawa-senyawa polarnya ya. Kemudian ini ditambahkan natrium bikarbonat ya, pH 7 ini untuk memastikan bahwa paracetamolnya nanti akan lebih larut di dalam air ya dibandingkan pada pH asam ya, karena kalau dalam kondisi asam nanti kelarutan di dalam airnya akan lebih rendah ya dibandingkan dalam suasana lebih basah ya. Jadi strukturnya tadi kan fenolik begitu ya, dengan natrium bikarbonat bisa menyebabkan ionisasi ya pada paracetamol tadi ya. Jadi molekul yang mengalami ionisasi jauh lebih banyak gitu ya, sehingga nanti lebih larut di dalam air. Nah kemudian setelah itu disaring, dimasukkan ke dalam corong sisa ya, kemudian diasamkan dengan filtrat tadi diasamkan dengan asam sulfat 3N ya hingga pH-nya 1 ya. Tapi boleh juga penyaringannya itu dimasukkan ke Erlen, nanti asamnya juga dimasukkan di Erlen tadi, kemudian dicek pH, baru dimasukkan corong pisah ya, boleh dibalik. Jadi pengasaman ini fungsinya apa ya? Jadi supaya molekul paracetamol tadi ya, karena dia cenderung asam ya strukturnya, meskipun asamnya asam lemah juga ya, tapi dalam suasana asam maka ini pH-nya kan yang ditargetkan pH 1 begitu ya. Jadi benar-benar asam supaya apa? Supaya fenolik ini ya tidak mengalami ionisasi atau struktur yang terdisosiasi itu jauh lebih kecil ya. Jadi menurunkan jumlah molekul yang mengalami ionisasi ya, sehingga nanti kelarutan di dalam air itu akan jauh lebih rendah. Nah, nanti kelarutan di dalam eternya akan meningkat. Ya, terjadi peningkatan kelarutan di dalam eter. Ya, maka di sini dibutuhkan pH yang ekstrim kondisi asamnya ya. Ya, jadi kalau pH-nya ini tidak tercapai pH 1, misalnya pH 4, pH 5, begitu bagaimana ya? Berarti nanti kelarutan paracetamolnya itu jauh lebih rendah dibandingkan yang pH 1 ini. Ya, jadi sekali lagi supaya
menstabilkan karbonil juga ya, kondisi karbonil. Kemudian OH-nya ini juga tidak mengalami ionisasi ya. Jadi ini kan bisa mengalami ionisasi kalau ada basa gitu ya, kayak tadi natrium bikarbonat itu meningkatkan ionisasi di fenol ini. Karbonil ini juga bisa mengalami ionisasi kalau dalam suasana basa, maka ini harus dipertahankan dalam suasana asam. Ya, jadi dalam suasana asam intinya adalah molekul paracetamol yang mengalami disosiasi atau terionkan itu akan jauh lebih sedikit, sehingga akan lebih larut dalam pelarut-pelarut organiknya, yaitu ether yang ditambahkan. Ya, karena kalau molekul ini sekali lagi mengalami ionisasi, maka dia akan lebih larut dalam air, ya, kelarutan dalam airnya lebih tinggi daripada pelarut organik. Nah, jadi kalau di pelarut organik, karena yang digunakan ether ya, ether itu semipolar ya, maka senyawa-senyawa yang tidak terionkan dan bersifat semipolar juga itu akan lebih tinggi kelarutannya. Kemudian setelah itu dilakukan ekstraksi cair-cair dengan 20 ml ya. Tentunya ekstraksi ini ya tidak hanya sekali begitu. Silahkan mau 2 kali atau 3 kali ya. Jadi karena ini adalah pekerjaan identifikasi itu kualitatif, maka untuk pelaksanaannya tidak perlu secara kuantitatif ya. Jadi misalkan ini sampel pun ya ditimbang boleh, tidak ditimbang pun asal yang dimasukkan adalah 1 dosis cuplikan tidak masalah ya. Untuk pengekstraksian ini pun ya 2 kali itu kalau hanya untuk kualitatif sudah mampu ya menarik paracetamol yang ada pada sampel ya. Mau 3 kali juga boleh ya. Ya, untuk melakukan ekstraksi cair-cair ya, yang perlu diperhatikan adalah kapasitas dari corong pisahnya ya. Tidak boleh isinya melebihi 3/4 bagian dari corong pisahnya. Jadi disesuaikan dengan volume air, kemudian volume pelarut organik yang akan digunakan ya, diperkirakan. Kemudian untuk pembojokan ya harus pelan-pelan saja ya untuk menghindari terjadinya emulsi. Ya, dan kelebihan tekanan itu harus kelebihan tekanan akibat adanya gas yang menguap karena kita bekerja dengan ether, pelarut organik yang mudah menguap, maka nanti harus secara rutin dikeluarkan ya. Kemudian penggojokan dilakukan ke arah badan ya. Jadi dilakukan ke dalam penggojokannya. Kemudian terkait dengan jika terpaksa terjadi emulsi ya, karena sampel kita ini adalah dari jamu yang mengandung senyawa, banyak sekali senyawa yang kita tidak tahu begitu. Nah, mungkin saja dari tanaman itu akan mengandung senyawa-senyawa yang bersifat emulsifying agent, sehingga sering sekali kalau kita menggunakan sampel tanaman, pembentukan emulsi ini tidak bisa dicegah meskipun sudah dengan penggojokan yang pelan-pelan. Ya, jadi misalkan kalau ada komponen saponin di dalamnya, misalkan ya kita tahu saponin itu dia mampu ya menurunkan tegangan permukaan antara air dan ether sehingga terbentuklah emulsi. Ya, nah untuk pencegahan untuk menghilangkan emulsi ini, ya, jadi emulsi ini harus dihilangkan tentunya ya. Jadi benar-benar nanti lapisan air dan ether itu harus benar-benar terpisah sempurna. Jadi bisa dengan menjenuhkan air dengan NaCl, kemudian menambah beberapa tetes alkohol atau mendiamkan beberapa saat. Nah, kalau menambahkan NaCl itu nanti akan berdampak dalam kasus ini ya, akan berdampak terhadap zat yang akan mau ditarik begitu ya, sehingga tidak direkomendasikan ya penghilangan emulsi dengan penambahan zat-zat lain ya. Kemudian
kalau menambah alkohol pun ya nanti akan mengganggu kelarutan paracetamol baik di air ataupun di ethernya gitu, karena alkohol itu nanti akan bisa bercampur dengan ether maupun di airnya begitu, jadi nanti ya akan mengganggu kelarutan paracetamol tersebut di lapisan air atau di lapisan ether, sehingga yang sering dilakukan itu adalah dengan mendiamkan atau dengan menggojok dengan posisi vertikal. Jadi penggojokan vertikal itu bertujuan hanya untuk agar emulsinya ngumpul di satu daerah gitu. Kemudian nanti setelah didiamkan, nanti mereka emulsinya ini akan pecah gitu ya, atau akhirnya terpisah antara air dan ether. Ya kadang butuh waktu yang lama juga ya, tergantung sampelnya ya, tidak bisa menjadi patokan berapa lama waktunya. Ya, kalau dirasa benar-benar sangat kuat emulsinya begitu ya, bisa dengan menambahkan air atau menambahkan porsi ethernya begitu, supaya emulsinya gitu ya itu juga bisa terpecahkan. Nah, jadi terjadi pemecahan pada emulsinya. Oke, kemudian pada saat ekstraksi cair-cair ya, sering terjadi atau bisa saja ya terjadi emulsi. Ya, karena apa? Ya, jadi emulsi itu kan jika tegangan permukaan gitu ya antara air dan ether di sini itu menjadi lebih kecil ya, atau menjadi lebih rendah tegangan permukaannya, sehingga bisa menyatu menjadi emulsi. Nah, kenapa kok bisa? Karena sampel jamunya mengandung zat-zat emulsifying agent begitu, yang mampu menurunkan tegangan permukaan antara air dan ethernya. Ya, jadi ini beda-beda tentunya dengan sampel. Ada yang begitu sampel dengan digojok sedikit saja, kemudian ether dan airnya sudah langsung membentuk emulsi seperti itu. Tapi ada sampel yang mau digojok kuat pun tidak terbentuk begitu ya, karena dia tidak mengandung zat-zat yang mampu menurunkan tegangan permukaan tadi. Nah, contoh zatnya apa ya? Saponin misalkan ya, karena kita tahu tadi ini kan kita larutkan menggunakan air ya, jadi air ini juga akan menarik zat-zat polar begitu ya yang ada pada sampel ya. Nah, tapi pada saat dikondisikan asam begitu ya untuk zat-zat tadi, misalkan katakanlah saponin begitu, dalam kondisi asam pun ya dia tidak akan kemudian larut dalam, tidak terikut di dalam ethernya ya. Kemudian uapkan kumpulan ekstrak ether di atas tanas air hingga kering. Kemudian setelah dikeringkan maka dilarutkan dengan 5 ml etanol ya. Jadi ini pun karena kualitatif ya, penambahan etanolnya boleh dietkan menggunakan labu takar, boleh juga tidak. Jadi langsung dengan dilarutkan 5 ml etanol, karena kita bekerja dengan kondisi kualitatif sekali lagi ya. Jadi hanya menunjukkan ada dan tidak, bukan untuk penetapan kadar. Ya. Jadi untuk BKO itu karena peraturannya adalah harus negatif, maka pada saat sudah misalnya hasil identifikasinya nanti positif, maka ya produk tersebut harus ditarik dari peredaran. Jadi tidak perlu sampai ke penetapan kadar ya. Prosedur ini ya harus dilakukan, ada ekstraksi cair-cair, jadi tidak langsung dilarutkan sekali kemudian langsung di KLP begitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengeliminasi zat-zat yang terikut dari sampelnya gitu, sehingga tidak akan mengganggu proses identifikasi. Ya, jadi dilakukan awalnya dilarutkan dulu dengan air, kemudian diambil dengan ether gitu. Jadi
zat-zat yang berasal dari jamunya itu ya, harapannya tidak banyak yang terikut ya. Ya, jadi awal dengan air yang bersifat polar, hanya senyawa-senyawa polar saja, kemudian diambil dengan ether, maka tidak akan banyak zat yang kemudian bisa larut di dua kondisi ini. Seperti itu. Kemudian kenapa kok tidak dibalik langsung di ether, begitu nanti kemampuan menariknya ya itu menarik paracetamol juga akan lebih kecil karena nanti ether ini akan jenuh dengan zat semipolar yang berasal dari tanaman atau sampel jamunya begitu, karena semipolar itu juga akan banyak yang terikut di ether. Kemudian nanti kalau dibalik juga ether dulu, kemudian baru di ECC pakai air begitu, nanti penguapan di sini juga akan lama gitu ya. Jadi setiap proses preparasi begini ya, yang nanti ada butuh penguapan itu diatur bahwa pelarut yang terakhir digunakan itu harus yang mudah menguap ya. Makanya awalnya ini air terlebih dahulu, baru ethernya. Kemudian dilakukan juga cara yang sama, jadi dengan prosedur yang sama, tetapi cuplikan dosis cuplikannya ya itu ditambah dulu dengan 5 mg paracetamol sebagai baku ya, sampel plus baku. Nanti akan diperoleh larutan B. Jadi cara kerjanya sama seperti sampel tadi ya. Jadi tambahkan air, tambahkan natrium bikarbonat hingga pH 7, kemudian dilakukan pengojokan selama 30 menit ini, kemudian diasamkan ya dengan asam sulfat dan diekstraksi dengan ether ya. Oke, kemudian larutan baku paracetamol di sini adalah 0,1% B/V dalam etanol sebagai larutan C. Kemudian dilakukan identifikasi dengan cara KLT. Jadi dengan ditotolkan, ini menggunakan silika gel GF254 ya. Jadi silika gel GF254 itu apa? Ini adalah fase diam silika gel ya, ditambahkan gipsum sebagai perekat ya. Kemudian ada indikator fluoresensi 254 yang dia bisa, zat indikator ini bisa menyerap sinar UV 254, kemudian mengalami emisi begitu ya, dengan memancarkan sinar ya. Dalam hal ini adalah sinarnya berwarna kehijauan. Nah, untuk silika gel ini adalah fase diam yang bersifat polar ya, sifatnya polar, makanya fase gerak yang digunakan di sini cenderung lebih non polar dibandingkan silika itu ya. Jadi fase diam dan fase gerak kan polaritasnya pasti berkebalikan ya. Supaya apa? Supaya zatnya ya memiliki interaksi baik itu di fase diamnya maupun di fase geraknya. Nah, interaksi terhadap fase diam, karena silika ini adalah gugus silanolnya ya, SiOH begitu, maka interaksinya adalah melalui ikatan hidrogen ya. Di sini hidroksil ini bisa berikatan hidrogen, karbonil juga bisa, nitrogen ini juga bisa berikatan hidrogen dengan silanol ya, hidroksil pada silika. Nah, sedangkan bagian gugus benzennya ini nanti yang akan berinteraksi dengan fase-fase geraknya yang bersifat lebih nonpolar, entah melalui ikatan hidrofobik atau van der Waals seperti itu ya. Ini sikloheksan, kloroform, kemudian toluen, etilasetat ya, kloroform dietilamin ya, ini juga sifatnya lebih nonpolar dibandingkan silika gel. Karena itu ini sistem seperti ini sering disebut dengan sistem fase normal ya. Jadi fase geraknya lebih nonpolar dibandingkan fase diamnya. Kemudian kita menggunakan beberapa sistem fase gerak ya. Karena apa? Karena harus karena ini adalah
mengecek sesuatu larangan begitu ya. Jadi hal yang dilarang, maka dalam pengecekannya juga harus hati-hati begitu. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan melakukan identifikasi. Nah, supaya hasilnya itu lebih yakin, itu adalah menggunakan beberapa sistem fase gerak di mana semua ini digunakan, kemudian nanti hasilnya menunjukkan hasil sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu. Jadi untuk menegaskan ya, jadi untuk agar lebih tegas kesimpulan yang nanti akan diperoleh kalau kita menggunakan beberapa sistem fase gerak. Ya, jadi kalau hanya satu itu belum pasti begitu ya. Misalnya menggunakan satu fase gerak kemudian hasilnya negatif. Nah, apakah itu benar-benar negatif? Itu belum tentu juga. Jangan-jangan fase gerak ini belum mampu memisahkan komponen-komponen senyawa, atau kebalikannya, menggunakan satu fase gerak dan hasilnya positif. Nah, kemudian apakah itu berarti benar-benar tidak ada paracetamolnya? Nah, itu belum bisa dipastikan. Tapi kalau dengan beberapa sistem fase gerak ini hasilnya semua sama, misalnya pakai 5 ini dan hasilnya sama, ya berarti kesimpulan itu akan jauh lebih kuat ya dalam memutuskan, oh iya, ini produk X ini memang mengandung PKO. Oke, kemudian seperti biasa ada penjenuhan, ada penotolan. Kemudian untuk menampakkan bercaknya ya dengan UV 254 nanometer, maka akan terbentuk peredaman fluoresensi ya, entah itu biru atau ungu gelap begitu ya, jadi gelap. Tapi kita tahu ya bahwa kenapa kok ini bisa mengalami peredaman fluoresensi ya, karena struktur dari paracetamol tadi yang memiliki gugus kromofor dan auxokrom yang mampu menyerap sinar UV. Nah, sehingga nanti pada totalan tersebut begitu ya, indikator fluoresensi tidak mendapatkan energi yang cukup untuk terjadinya fluoresensi ya, karena sebagian energi cahayanya sudah diserap oleh zat paracetamolnya ya, sehingga indikator fluoresensi tidak bisa berfluoresensi ya. Nah, indikator fluoresensi kan fluoresensinya yang warna hijauan itu ya. Jadi kemudian penampak bercak bisa juga dengan dipertegas dengan larutan FeCl3 2% dan larutan kalium ferritianida 1% sama banyak, nanti akan terbentuk bercak berwarna biru. Kemudian identifikasi juga dilakukan dengan cara spektro UV. Jadi nanti masing-masing bercak tadi ya, yang diduga adalah paracetamol ya. Jadi kalau identifikasi secara KLT ya, itu didasarkan pada kesamaan RF dan warna dari bercak dibandingkan bercak pada bakunya. Tapi kalau cara spektro UV ya, identifikasi atau analisis kualitatifnya didasarkan pada apa? Pada kesamaan pola spektrum serapannya ya. Pertama nanti adalah pada lambda max-nya ya, di area puncaknya ya, jadi ya polanya sama begitu, kemudian nanti lambda max-nya berdekatan ya, ada pola yang sama. Oke, jadi ada puncak yang sama di panjang gelombang tertentu begitu. Oke, kemudian jadi ini larutan ABC dari hasil KLT tadi bisa dikerok ya. Jadi diatur agar mengandung setara dengan 100 mikrogram paracetamol ya, berarti kalau ini harus quanti ya, jadi penotolannya ini harus dengan mikropipet misalkan gitu, dihitung dikira-kira supaya dia bisa kandungannya adalah sekitar 100 mikrogram paracetamol. Jadi kemudian ditandai dan dikerok bercak baku dan bercak senyawa pada harga RF yang sama, kemudian secara terpisah ya dilarutkan dengan 5 mili etanol ya, kemudian disaring ya, dipastikan
silika tidak terikut ya. Jadi ini menggunakan etanol. Jadi keuntungannya kalau menggunakan etanol itu silika yang terikut itu lebih kecil ya dibandingkan metanol ya. Kalau metanol itu silika masih bisa ya mengkontaminan larutannya nanti, jadi masih bisa terikut seperti itu. Kemudian ukur serapan filtrat pada panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer. Kemudian paracetamol akan memberi serapan lambda max pada panjang gelombang 250 nanometer ya. Ini di ya atau di range inilah begitu ya, dengan menggunakan etanol. Ya, jadi sekali lagi analisis kualitatif didasarkan pada kesamaan pola spektrum serapannya. Ya. Jadi tidak perlu diukur absorbansinya berapa ya. Jadi kalau absorbansi berapa itu untuk analisis kuantitatif. Baik, demikian penjelasan terkait prinsip cara melakukan identifikasi BKO paracetamol pada jamu.